Bab 8. Beberapa hari kemudian, ketika teror yang disebabkan oleh eksekusi itu sudah berangsur hilang, beberapa binatang ingat atau mengira ingat bahwa perintah keenam mengharuskan tak seekor binatang pun boleh membunuh binatang lain. Dan meskipun tak seekor pun merasa perlu menyebutkannya agar didengar oleh babi atau anjing, rasanya pembunuhan yang telah terjadi tidak sesuai dengan perintah keenam. Clover meminta Benjamin membacakan perintah keenam, dan ketika Benjamin seperti biasa bilang bahwa ia tidak mau ikut campur dalam masalah seperti itu, Clover menjemput Muriel. Muriel membacakan perintah itu untuknya. Bunyinya, tak seekor binatang pun boleh membunuh binatang lain tanpa sebab. Entah bagaimana, dua kata terakhir itu terlupakan dalam ingatan para binatang. Namun, sekarang mereka melihat bahwa perintah-perintah itu tidak dilanggar, karena jelaslah bahwa ada alasan tepat untuk membunuh para pengkhianat yang telah bersekongkol dengan Snowball. Sepanjang tahun itu, para binatang sudah bekerja lebih keras daripada kerja mereka selama tahun sebelumnya. Untuk membangun kembali kincir angin itu dengan dinding 2 kali lebih tebal dari seperti sebelumnya, dan untuk menyelesaikannya pada waktu yang ditentukan, bersama dengan pekerjaan reguler di peternakan itu, adalah satu pekerjaan yang luar biasa berat. Berkali-kali para binatang merasa seakan bekerja lebih lama, dan pakan mereka tidak lebih baik daripada pada masa Pak Jones. Pada minggu pagi, sambil memegang sehelai kertas panjang dengan kakinya, Squealer membacakan daftar angka pada mereka yang membuktikan bahwa produksi setiap bahan pangan sudah meningkat sebesar 200%, 300%, atau 500%, bergantung jenisnya. Binatang-binatang itu tidak punya alasan untuk tidak percaya, terutama karena mereka tidak ingat lagi dengan amat jelas kondisi pada masa sebelum pemberontakan. Meskipun demikian, ada hari-hari ketika mereka merasa bahwa mereka akan segera punya lebih sedikit hitung-hitungan dan lebih banyak pangan. Semua perintah dikeluarkan melalui Squealer atau salah seekor babi lainnya. Napoleon sendiri tidak muncul di depan umum lebih dari sekali setiap 2 minggu. Kalau muncul, ia tidak hanya dikawal oleh pasukan anjingnya, tetapi juga oleh seekor ayam jantan hitam yang berbaris di depannya dan bertindak sebagai peniup trompet sambil mengeluarkan suara keras, kukuruyuk, sebelum Napoleon bicara. Bahkan, di dalam rumah peternakan itu, katanya, Napoleon mendiami apartemen-apartemen terpisah dari lainnya. Ia makan sendirian, ditunggui 2 ekor anjing, dan selalu makan dengan peralatan piring mangkuk Crown Derby yang selama itu disimpan dalam lemari kaca di ruang keluarga. Juga diumumkan bahwa senapan itu akan ditembakkan setiap tahun pada hari ulang tahun Napoleon, seperti juga pada 2 peringatan lainnya. Napoleon sekarang tidak pernah disebut sebagai sekedar Napoleon. Ia selalu disebut dengan gaya resmi, "Pemimpin kami, Kamerat Napoleon." Dan babi-babi suka menemukan gelar-gelar untuknya, seperti ayah semua binatang, teror bagi manusia, pelindung kandang domba, sahabat anak bebek, dan sebagainya. Dalam pidatonya, Squealer akan bicara dengan air mata bercucuran di pipinya tentang kebijaksanaan Napoleon, kebaikan hatinya, dan cintanya yang mendalam terhadap semua binatang dimanapun, bahkan dan terutama binatang tidak bahagia yang hidup dalam ketidaktahuan dan perbudakan di peternakan lain.
Akhirnya, mereka jadi biasa memberi kredit pada Napoleon untuk setiap pencapaian keberhasilannya dan setiap goresan nasib baik. Kau akan sering mendengar seekor ayam betina bercerita pada ayam betina lainnya. Dengan bimbingan pemimpin kita Kamerat Napoleon, aku bertelur 5 butir dalam 6 hari. Atau 2 ekor sapi sambil menikmati minum di kolam. Akan berkomentar, berkat kepemimpinan Kamerat Napoleon, air ini rasanya lezat sekali. Diungkapkan dalam sebuah puisi berjudul Kamerat Napoleon, yang ditulis oleh Minimus dan berbunyi, teman dari yang tak berayah, mata air kebahagiaan, penguasa ember bersih, oh betapa jiwaku, menyala waktu menatap, matamu yang tenang dan berkuasa, bagaikan matahari di langit, Kamerat Napoleon. Kau adalah pemberi semua yang dicintai makhlukmu. Perut penuh 2 kali sehari, jerami bersih untuk ditiduri. Setiap binatang besar atau kecil tidur dengan damai dalam kandangnya. Kau mengamati semua, Kamerat Napoleon. Jika aku punya seekor anak babi yang menyusu, mulai saat itu ia akan tumbuh, bahkan sebesar botol bir atau sebuah peniti. Ia harus belajar, setia dan jujur kepadamu. Ia cicit pertamanya harus. Kamerat Napoleon. Napoleon setuju dan meminta puisi ini ditata pada dinding lumbung besar itu, di ujung yang berlawanan dari tulisan 7 perintah. Di atas dipasang foto profil Napoleon yang dilukis oleh Squealer dengan cat putih. Sementara itu, melalui keagenan Whymper, Napoleon terlibat dalam negosiasi rumit dengan Frederick dan Pilkington. Tumpukan kayu itu masih belum dijual. Dari keduanya, Frederick paling ingin membelinya, tetapi ia tidak bisa menawarkan harga yang masuk akal. Pada saat bersamaan, ada rumor baru bahwa Frederick dan anak buahnya berencana menyerang peternakan binatang dan menghancurkan kincir angin itu. Bangunan yang sudah menimbulkan kecemburuan hebat dalam dirinya. Snowball diketahui masih bersembunyi di peternakan Pittsfield. Pada tengah musim panas itu, para binatang kaget mendengar bahwa 3 ekor ayam betina sudah maju dan mengakui bahwa, diilhami oleh Snowball, mereka sudah masuk ke persekongkolan untuk membunuh Napoleon. Mereka langsung dijatuhi hukuman, dan Napoleon diperingatkan lagi tentang keamanannya. 4 ekor anjing menjaga ranjangnya pada malam hari, seekor pada setiap sudut, dan seekor babi muda bernama Pinkai diberi tugas mencicip semua makanan sebelum Napoleon mencantapnya. Siapa tahu makanan itu sudah diracun. Pada sekitar waktu yang sama, dikabarkan bahwa Napoleon sudah mengatur untuk menjual tumpukan kayu itu kepada Pak Pilkington. Ia juga akan membuat satu kesepakatan reguler untuk tukar-menukar produk tertentu antara peternakan binatang dan Foxwood. Hubungan antara Napoleon dan Pilkington, meskipun hanya dilakukan melalui Whymper, sekarang sangat bersahabat. Binatang-binatang itu tidak mempercayai Pilkington sebagai seorang manusia, tetapi lebih menyukainya daripada Frederick, yang mereka takuti sekaligus benci. Dengan berjalannya musim panas, dan kincir angin itu mendekati selesai, rumor tentang kemungkinan adanya serangan berbahaya akan datang semakin lama semakin kuat. Frederick, katanya, bermaksud menyerang mereka dengan 20 orang yang semuanya bersenjatakan senapan, dan ia sudah menyuap pengadilan dan polisi. Sehingga, jika ia memenangkan peternakan binatang, mereka tidak akan mengajukan pertanyaan. Lebih-lebih lagi, cerita-cerita mengerikan dibocorkan dari Pittsfield tentang kekejaman yang dilakukan Frederick terhadap binatangnya.
ia sudah mencabuki seekor kuda tua sampai mati, membuat sapinya kelaparan, membunuh seekor anjing dengan melemparkannya ke dalam tungku api, dan menghibur diri pada malam hari dengan mengadu ayam jantan dengan serpihan pisau silet diikat pada taji mereka. Darah binatang-binatang itu mendidih penuh kemarahan ketika mendengar hal-hal semacam itu dilakukan terhadap kamerat mereka. Dan kadang-kadang mereka berteriak-teriak agar dibiarkan keluar bersama-sama dan menyerang peternakan Pinchfield, mengusir para manusia, dan membebaskan binatang-binatang itu. Namun Squealer menasihati mereka untuk menghindari tindakan keras dan percaya pada strategi kamerat Napoleon. Bagaimanapun, kebencian terhadap Frederick terus meningkat. Suatu minggu pagi, Napoleon muncul di lumbung dan menjelaskan bahwa ia belum pernah mempertimbangkan untuk menjual tumpukan kayu itu kepada Frederick. Katanya, berurusan dengan bajingan semacam itu sama saja dengan merendahkan martabatnya. Burung-burung dara yang masih dikirim keluar untuk menyebarkan berita tentang pemberontakan itu dilarang menginjakan kaki di mana saja di atas Foxwood. Dan juga diperintahkan untuk berhenti menyebarkan slogan mereka yang dulu, kematian bagi kemanusiaan, dan diganti kematian bagi Frederick. Pada akhir musim panas, satu lagi siasat Snowball yang terungkap. Panen gandum penuh dengan rumput liar, dan ditemukan bahwa pada suatu kunjungan malamnya, Snowball telah mencampur benih rumput liar dengan benih jagung. Seekor angsa jantan yang selama ini mengetahui rahasia itu sudah mengakui kesalahannya kepada Squealer dan langsung bunuh diri dengan menelan beri beracun. Binatang-binatang itu segera juga menyadari bahwa Snowball tidak pernah, karena sejak itu banyak binatang yang percaya penerima medali pahlawan binatang peringkat pertama. Ini hanya sekadar legenda yang disebar selama beberapa waktu setelah perang kandang sapi oleh Snowball sendiri. Jadi, alih-alih dipuji, Snowball dikejam sebagai pengecut dalam pertempuran itu. Sekali lagi, beberapa binatang pendengar ini dengan suatu keheranan tertentu. Tetapi Squealer mampu meyakinkan mereka bahwa ingatan mereka salah. Pada musim gugur, dengan upaya luar biasa dan melelahkan, karena semua panenan harus bisa terkumpul pada saat yang hampir bersamaan, kincir angin itu selesai. Mesinnya masih harus dipasang, dan Whymper masih menegosiasi pembeliannya. Tetapi bangunannya sudah selesai. Di tengah semua kesulitan itu, meskipun tidak berpengalaman, dari implementasi primitif, dari nasib malang, dan pengkhianatan Snowball, pekerjaan itu selesai tepat pada hari itu juga. Amat letih, tetapi bangga. Binatang-binatang itu berjalan mengelilingi karya besar mereka, yang tampak lebih cantik di mata mereka daripada saat dibangun kali pertama dahulu. Di samping itu, dindingnya 2 kali lebih tebal daripada sebelumnya. Kali ini tidak ada bom yang bisa menghancurkannya. Dan kalau mereka memikirkan bagaimana mereka sudah bekerja, patah hati apa yang sudah mereka atasi, dan perbedaan besar sekali yang akan terjadi dalam hidup mereka kalau layar-layar itu mulai berputar dan dinamonya berjalan. Kalau mereka memikirkan ini semua, keletihan meninggalkan mereka, dan mereka melompat-lompat di sekitar kincir angin itu sambil mengungkapkan teriakan kemenangan. Napoleon sendiri dijaga oleh anjing-anjing dan ayam jagonya, turun untuk memeriksa pekerjaan yang sudah selesai itu. Secara pribadi, ia mengucapkan selamat pada para binatang atas pencapaian mereka, dan mengumumkan bahwa penggilingan itu akan diberi nama Penggilingan Napoleon.
2 hari kemudian, binatang-binatang itu dipanggil bersama-sama untuk satu rapat khusus di lumbung. Mereka terbungkam kaget ketika Napoleon mengumumkan bahwa ia sudah menjual tumpukan kayu itu kepada Frederick. Besok gerobak Frederick akan tiba dan mulai mengangkut kayu-kayu itu. Meskipun selama periode ini ia terlihat berteman dengan Pilkington, Napoleon sebenarnya diam-diam bersepakat dengan Frederick. Semua hubungan dengan Foxwood sudah hancur. Pesan-pesan menghina sudah dikirim kepada Pilkington. Burung-burung merpati disuruh menghindari peternakan Pittsfield dan mengganti slogan mereka dari kematian bagi Frederick menjadi kematian bagi Pilkington. Pada waktu yang sama, Napoleon meyakinkan binatang-binatang itu bahwa cerita tentang rencana serangan ke peternakan binatang itu sepenuhnya tidak benar, dan bahwa kisah tentang kekejaman Frederick pada binatang-binatangnya terlalu dibesar-besarkan. Semua rumor itu mungkin berawal dari Snowball dan agen-agennya. Sekarang terlihat bahwa Snowball, bagaimanapun, tidak bersembunyi di peternakan Pittsfield, dan sebenarnya tidak pernah berada di sana seumur hidupnya. Ia sekarang hidup bergelimang kemewahan, begitu kabarnya, di Foxwood. Dan sebenarnya menjadi pensiunan dari Pilkington selama bertahun-tahun lalu. Babi-babi itu gembira sekali dengan kecerdikan Napoleon. Dengan seakan berteman dengan Pilkington, ia telah memaksa Frederick menaikkan harganya sebanyak 12 pound. Namun, kualitas superior dari pikiran Napoleon, kata Squealer, pada kenyataannya memperlihatkan bahwa ia tidak percaya pada siapa saja, bahkan kepada Frederick. Frederick ingin membayar kayu itu dengan sesuatu yang disebut cek, yang kelihatannya adalah sehelai kertas dengan satu janji untuk membayar sesuai nominal yang tertera di atasnya. Namun, Napoleon terlalu pintar untuknya. Ia sudah menuntut pembayaran dalam uang kertas 5 pound, yang akan diserahkan sebelum kayu itu diambil. Frederick sudah membayar, dan jumlah persisnya cukup untuk membeli mesin untuk kincir angin itu. Sementara itu, kayu tersebut dengan cepat diangkut pergi. Setelah selesai, diadakan lagi rapat khusus di lumbung agar binatang-binatang memeriksa uang kertas Frederick. Sambil tersenyum seperti orang suci dan mengenakan kedua medalinya, Napoleon berbaring di atas tumpukan jerami di atas mimbar, dengan uang di sampingnya, dengan rapi ditumpuk di atas sebuah pinggan porselen dari dapur peternakan itu. Binatang-binatang itu berbaris melewatinya, dan masing-masing menatap sampai puas. Boxer menaruh hidungnya untuk mengendus uang kertas itu, dan benda tipis putih itu bergetar serta bergemerisik karena nafasnya. 3 hari kemudian, terjadi kegegeran mengerikan. Whymper, wajahnya pucat pasi, bergegas datang dengan sepedanya, melemparkan sepedanya di halaman, dan cepat-cepat masuk ke rumah peternakan itu. Saat berikutnya terdengar geraman tertahan penuh kemarahan dari apartemen Napoleon. Berita tentang itu segera menyebar di seputar peternakan, seperti kebakaran hutan. Uang kertas itu palsu. Frederick mendapat kayu itu secara gratis. Napoleon langsung mengundang semua binatang dan dengan suara gemetar mengumumkan bahwa hukuman mati atas Frederick. Kalau tertangkap, katanya, Frederick harus direbus hidup-hidup. Pada waktu yang sama, ia memperingatkan mereka bahwa setelah tindakan pengkhianatan ini, yang paling buruk bisa terjadi. Kapan saja Frederick dan anak buahnya mungkin akan melakukan serangan yang sudah lama diperkirakan. Penjaga ditempatkan di semua titik masuk peternakan itu. Di samping itu, 4 burung merpati dikirim ke Foxwood
dengan satu pesan perdamaian yang diharapkan bisa membangun kembali hubungan baik dengan Pilkington. Pagi berikutnya, datanglah serangan itu. Binatang-binatang itu sedang sarapan ketika para pengintai datang berlari-lari, membawa berita bahwa Frederick dan anak-anak buahnya masuk melalui gerbang 5 palang. Dengan cukup berani, binatang-binatang itu langsung bergerak maju, mengadang mereka. Tetapi kali ini mereka tidak mendapat kemenangan mudah yang pernah mereka peroleh dalam perang kandang sapi. Di sana ada 15 orang dengan setengah lusin senapan di antara mereka, dan langsung menembak begitu binatang-binatang itu sampai dalam jarak 45 meter. Binatang-binatang itu tidak bisa menghadapi ledakan mengerikan dan peluru yang berdesing. Dan meskipun Napoleon dan Boxer berusaha mengerahkan mereka segera terdorong mundur. Beberapa dari mereka sudah terluka. Mereka menyelamatkan diri ke dalam bangunan-bangunan peternakan dan mengintip dengan hati-hati dari celah dan lubang simpul. Seluruh padang rumput yang luas itu, termasuk kincir angin itu, berada di tangan musuh. Untuk sejenak, bahkan Napoleon terlihat putus asa. Ia berjalan mondar-mandir tanpa sepatah kata pun. Ekornya kaku dan berayun-ayun. Pandangan sendu dilayangkan ke arah Foxwood. Jika Pilkington dan anak buahnya bisa membantu mereka, hari itu mungkin masih bisa dimenangkan. Namun, pada waktu itu, keempat merpati yang disuruh keluar sehari sebelumnya kembali. Salah seekornya membawa sobekan kertas dari Pilkington. Di atasnya tertulis kata-kata, "Kalian pantas mendapatkannya." Sementara itu, Frederick dan anak buahnya sudah berhenti di dekat kincir angin. Para binatang mengamati mereka, dan terdengar suara gumam kecemasan. 2 hari, mereka sudah mengeluarkan linggis dan palu. Mereka mau menghancurkan kincir angin itu. "Mustahil," teriak Napoleon. "Kita sudah membangun dinding yang sangat tebal. Mereka tidak bisa menghancurkannya dalam waktu sebulan. Semangat, kamerat!" Akan tetapi, Benjamin mengamati gerakan orang-orang itu dengan sungguh-sungguh. 2 orang dengan linggis dan palu itu mengebor sebuah lubang dekat dasar kincir angin. Dengan perlahan dan dengan raut muka hampir takjub, Benjamin menganggukkan moncongnya yang panjang. "Kukira begitu," katanya. "Apa kamu tidak lihat apa-apa yang tengah mereka lakukan? Tak lama lagi mereka akan memasukkan Messiu ke lubang itu." Penuh ketakutan, binatang-binatang itu menunggu. Sekarang mustahil untuk keluar dari perlindungan bangunan itu. Beberapa menit kemudian, orang-orang itu terlihat berlarian ke segala arah. Lalu, terdengarlah ledakan memekakan telinga. Merpati-merpati berputar-putar di udara, dan semua binatang, kecuali Napoleon, bertiarap dan menyembunyikan wajah mereka. Waktu bangun lagi. Sebentuk asap hitam menggantung di tempat kincir angin itu. Pelan-pelan angin meniup awan hitam itu. Kincir angin itu sudah tidak ada lagi. Melihatnya, keberanian para binatang kembali lagi. Rasa takut dan putus asa yang mereka rasakan beberapa saat sebelumnya tenggelam dalam kemarahan terhadap tindakan keji dan jahat itu. Terdengar teriakan kuat untuk membalas, dan tanpa menunggu perintah lebih lanjut, mereka maju bersama-sama dan langsung menyerang musuh itu. Kali ini, mereka tidak memedulikan peluru kejam yang melesat di atas mereka seperti hujan es. Itu merupakan pertempuran yang sengit dan buas. Orang-orang menembak dan menembak lagi, dan ketika jaraknya sudah dekat, binatang-binatang itu menyerang dengan tongkat
dan sepatu bot mereka yang berat. Seekor sapi, 3 biri-biri, dan 2 angsa terbunuh, dan hampir semua binatang terluka. Bahkan, Napoleon yang sedang mengarahkan serangan itu dari samping, ujung ekornya terpotong peluru. Namun, orang-orang itu juga bukannya tanpa cedera. 3 dari mereka kepalanya pecah ditendang boxer. Yang lainnya luka kena tanduk sapi. Yang lain celananya hampir lepas disobek Jesse dan Bluebell. Dan ketika 9 anjing pengawal Napoleon yang diperintahkan untuk mengambil jalan memutar, tiba-tiba muncul dari samping orang-orang itu, sambil menggonggong dengan galak. Orang-orang jadi panik. Mereka sadar bahwa mereka bisa dikeroyok. Frederick berteriak agar orang-orangnya keluar sementara masih sempat. Dan pada saat berikutnya, musuh yang pengecut itu lari menyelamatkan diri. Binatang-binatang itu mengejar mereka sampai ke dasar padang dan menendang mereka untuk kali terakhir sementara. Orang-orang itu memaksa keluar melalui pagar yang rusak. Mereka menang, tetapi letih dan berdarah-darah. Pelan-pelan dan dengan terseok-seok, mereka kembali ke peternakan. Melihat kamerat-kamerat mereka yang mati bergelimpangan di atas rerumputan, membuat beberapa dari mereka mengucurkan air mata. Dan untuk beberapa saat, mereka berhenti dengan suasana hening yang menyedihkan di tempat kincir angin itu pernah berdiri. Kincir angin itu sudah hilang. Hampir semua jejak terakhir dari kerja mereka sudah hilang. Bahkan, fondasinya sebagian hancur. Dan untuk membangunnya kembali kali ini, mereka tidak bisa memanfaatkan batu-batu yang berjatuhan seperti dulu. Kali ini batu-batu itu sudah hancur. Kekuatan peledak itu telah melemparkan mereka sampai jarak ratusan meter. Ini terlihat seakan kincir angin itu tidak pernah ada. Waktu mereka mendekati peternakan itu, Squealer, yang tanpa tanggung jawab, absen selama pertempuran itu, datang melompat-lompat ke arah mereka, sambil mengibaskan ekornya, dan wajah berseri-seri puas. Dan binatang-binatang itu mendengar, dari arah bangunan peternakan, ledakan khidmat sebuah senapan. "Buat apa senapan itu ditembakkan?" tanya Boxer. "Untuk merayakan kemenangan kita," teriak Squealer. "Kemenangan apa?" kata Boxer. Lututnya berdarah. Ia sudah kehilangan sebuah sepatu dan kuku kakinya terbelah. Dengan selusin peluru bersarang di kaki belakangnya. "Kemenangan apa, kamerat? Bukankah kita sudah mengusir musuh kita dari tanah kita, tanah suci peternakan binatang? Tetapi mereka sudah menghancurkan kincir angin itu, dan kita sudah mengejarkannya selama 2 tahun. Apa masalahnya? Kita akan membangun kincir angin baru. Kita akan membangun 6 kincir angin jika mau. Kau tidak menghargai, kamerat. Hal hebat yang sudah kita lakukan. Musuh sudah menguasai tanah tempat kita berdiri. Dan sekarang berkat kepemimpinan kamerat Napoleon, kita sudah merebut kembali setiap inci dari tanah ini. Lalu, kita memenangkan kembali apa yang kita miliki sebelumnya," kata Boxer. "Itu kemenangan kita," kata Squealer. Mereka tertatih-tatih masuk halaman. Peluru-peluru di bawah kulit kaki Boxer menimbulkan rasa sakit yang begitu menyengat. Di depannya, ia melihat kerja keras pembangunan kembali kincir angin itu dari fondasinya. Dan ia sudah membayangkan menguatkan dirinya untuk tugas itu lagi. Namun, untuk kali pertama, muncul dalam benaknya bahwa ia sudah berumur 11 tahun. Dan mungkin ototnya sudah tidak sekuat dulu lagi. Akan tetapi,
ketika binatang itu melihat bendera hijau berkibar dan mendengar senapan meletus lagi 7 kali berturut-turut, dan mendengar pidato yang diucapkan Napoleon, memberi selamat atas perbuatan mereka. Bagaimanapun rasanya, mereka memang sudah menang besar. Binatang-binatang yang terbunuh dalam perang itu dimakamkan dengan khidmat. Boxer dan Clover menarik gerobak yang dipakai sebagai mobil jenazah. Dan Napoleon sendiri berjalan di depan prosesi itu, jelas keluar dari pintu belakang. Lalu lari cepat-cepat berkeliling halaman dan lenyap ke dalam rumah lagi. Akan tetapi, pagi harinya, rumah peternakan itu sepi sekali. Tak seekor babi pun tampak terjaga. Sekitar hampir pukul 8, barulah Squealer muncul, berjalan perlahan, dan terlihat sedih. Matanya sembab, ekornya tergantung lemas di belakangnya, dan dengan penampilan seakan tengah sakit berat. Ia memanggil para binatang bersama dan menceritakan bahwa ia punya berita yang amat mengerikan. Kamerat Napoleon sekarat. Terdengar suara ratapan berkepanjangan. Di depan pintu masuk rumah peternakan diletakkan jerami, dan binatang-binatang itu berjalan berjinjit-jinjit. Dengan air mata berlinangan, mereka saling bertanya, apa yang harus mereka lakukan jika sang pemimpin dipisahkan dari mereka. Tersebarlah rumor bahwa Snowball telah menaruh racun ke dalam pakan Napoleon. Pada pukul 11, Squealer keluar lagi untuk memberi pengumuman sebagai tindakan terakhirnya di bumi. Kamerat Napoleon mengeluarkan dekret serius. Siapapun yang minum alkohol harus dijatuhi hukuman mati. Bagaimanapun, malam harinya Napoleon tampak agak membaik, dan keesokan paginya Squealer bisa memberitakan pada mereka bahwa ia sudah mulai sembuh. Pada malam hari itu juga, Napoleon kembali bekerja. Dan keesokan harinya diketahui bahwa ia telah memberi instruksi pada Whymper untuk membeli beberapa buklet tentang pembuatan dan penyulingan bir. Seminggu kemudian, Napoleon memberi perintah agar hutan kecil di luar kebun buah-buahan yang sebelumnya dimaksudkan untuk disisihkan sebagai tempat penggembalaan bagi binatang yang pensiun harus dibajak. Ternyata, padang rumput itu sudah gersang dan perlu ditaburi benih lagi. Tetapi, segera diketahui bahwa Napoleon bermaksud menyebarinya dengan jelai. Sekitar masa itu, terjadi satu insiden aneh yang hampir tak bisa dimengerti siapapun. Sekitar pukul 12 malam, terdengar suara pecahan keras di halaman. Dan binatang-binatang itu keluar berlarian dari kandang mereka. Malam itu terang benderang. Pada kaki ujung dinding lumbung besar, di mana tertulis 7 perintah, ada sebuah tangga pecah menjadi 2. Squealer tertegun sejenak, terkapar di sebelahnya, dan di dekatnya ada sebuah lentera, sebuah kuas cat, dan sebuah kaleng cat putih terbalik. Anjing-anjing langsung mengelilingi Squealer dan mengawalnya kembali ke rumah peternakan, segera setelah ia bisa berjalan. Tak seekor binatang pun yang tahu apa artinya ini, kecuali Benjamin tua, yang menganggukkan moncongnya dengan raut muka mengerti, dan seakan paham, tetapi tidak mau bilang apa-apa. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, Muriel, sambil membaca 7 perintah itu dalam hati, memperhatikan bahwa masih ada hal lain yang salah diingat oleh para binatang. Mereka berpikir bahwa perintah kelima adalah tak seekor binatang pun boleh minum alkohol. Tetapi,
ada satu kata yang mereka lupakan. Sebenarnya, perintah itu berisi, tak seekor binatang pun boleh minum alkohol berlebihan.